Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya syabab, ghibah termasuk salah satu dosa yang sangat besar dalam Islam. Bahkan dosa ghibah itu sama seperti makan daging saudara yang sudah meninggal. Tetapi dalam Islam juga ada 6 situasi di mana ghibah itu tidak terhitung sebagai dosa. Jadi alias boleh ghibah dalam 6 situasi tersebut. Tetapi ya syabab, sebelum saya menyampaikan dalam kajian hari ini apa 6 situasi ini, saya ingin mengingatkan bahwa dosa ghibah ini dosa yang sangat besar. Seperti yang saya bilang tadi, itu seperti makan daging saudara yang sudah meninggal. Coba bayangkan teman-teman, ada yang meninggal terus ada jenazahnya. Pas mau dikuburkan, datang orang aneh dari jauh gitu, dia mengambil mayatnya dan mulai potong-potong dagingnya dan makan sambil merasa senang karena dagingnya sangat enak. Kira-kira bagaimana reaksi kita terhadap orang aneh itu? Ini dosa ghibah, dihitung sebagai dosa makan daging saudara yang sudah meninggal. Mohon maaf jika agak sulit membayangkannya ya. Bismillah, semoga kajian hari ini bermanfaat. Kita menyebutkan 6 situasi ini, kita harus tahu dulu apa itu ghibah. Biar kita bisa disebut penuntut ilmu, kita harus tahu asal usulnya. Bukan hanya tanya dan jawab, like, komentar, share, sudah. Ini bisa jadi, tetapi ini bukan ciri-ciri penuntut ilmu. Jadi Rasulullah pernah bertanya para sahabat, atadruna mal ghaibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Jadi sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Sahabat itu beda dengan manusia di zaman 2023 itu yang merasa tahu semua, merasa paham semua. Sahabat ingin selalu tahu. Makanya kalau ditanya, tahu enggak? Mereka langsung jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Karena bisa jadi ada informasi baru yang akan ditambahkan ke khazanah pengetahuan mereka. Jadi Rasulullah lanjut, ghibah adalah menyebutkan perkara yang tidak disukai oleh saudaramu. Jadi sahabat kaget dan bertanya lagi, bagaimana jika perkara tersebut benar-benar ada di saudara saya? Misalnya saya sebut si fulan pembohong, dan benar saya tidak berdusta, saya tidak berbohong, dia benar pembohong, dia suka berdusta, dia suka berbohong. Bagaimana itu ya Rasulullah? Jadi Rasulullah menjawab, jika perkara ini benar-benar ada dalam diri saudaramu, maka kamu telah melakukan dosa ghibah. Jika perkara ini tidak ada dalam diri saudaramu, maka kamu telah berdusta di atas namanya. Jadi ya syabab, inilah definisi dosa ghibah. Kalau kita misalnya berbicara tentang orang, berbicara tentang si A, tolok ukurnya dia akan suka omongan kita atau tidak. Jika dia akan suka omongan kita, maka ini bukan ghibah. Misalnya saya bilang si A itu baik, si A itu dermawan. Ini bukan ghibah karena pasti dia akan suka dibilang baik dan dia akan suka dibilang dermawan. Tetapi jika informasi yang kita omongi ini dia tidak bakal suka, maka baru ini termasuk atau terhitung ghibah. Misalnya kita bilang si A itu suka marah-marah. Walaupun benar dia suka marah-marah, kalau dia tidak bakal suka omongan saya ini termasuk ghibah teman-teman. Walaupun informasinya benar, termasuk ghibah, terhitung dosa besar. Tetapi kalau informasi yang saya omongi ini tidak benar, yakni misalnya saya bilang si A itu pencuri, tetapi dia bukan pencuri, dia tidak pernah mencuri siapapun. Jadi informasi yang saya sampaikan tidak benar. Ini dosanya lebih besar dari dosa ghibah. Dosa berdusta atas nama saudara. Ini lebih besar lagi. Walaupun itu ya syabab, ada 6 situasi dalam agama Islam di mana membicarakan keburukan orang lain itu tidak terhitung sebagai dosa ghibah. Tetapi ya syabab, ini bukan untuk digunakan secara sembarangan. Bismillah, situasi yang pertama adalah al-tazallum atau melaporkan. Misalnya ada orang yang menipu kita, ada orang yang mengambil uang kita, ada orang yang mencuri barang kita. Kemudian kita ingin tazallum. Tazallum itu artinya melaporkan. Kita ingin melapor
melaporkan kepada waliul amr, melaporkan kepada pihak yang berwenang. Pas kita melaporkan, pasti akan kita membicarakan keburukannya. Wahai fulan, atau wahai misalnya pihak yang berwenang, ini dia menipu saya, dia mencuri barang saya. Ini termasuk membicarakan keburukan orang lain kan? Tetapi tidak terhitung sebagai dosa ghibah karena dalam rangka melaporkan. Dan ya syabab, hati-hati, hanya untuk melaporkan, bukan untuk curhat, bukan untuk mengadu, hanya melaporkan. Melaporkan ke polisi, melaporkan ke hakim, melaporkan ke pihak yang berwenang, melaporkan ke orang yang bisa mengembalikan hak saya yang diambil orang itu. Baik ya syabab, situasi kedua kita diperbolehkan untuk ghibah adalah an-nahy 'anil munkar, melarang kemungkaran. Saya kasih satu contoh biar lebih jelas. Misalnya antum balik ke rumah malam-malam, antum mau masuk jalan raya dekat rumah, antum lihat anak tetangga lagi mengonsumsi narkoba misalnya. Ini kan mungkar ya, dan ada kewajiban untuk melarang hal tersebut. Jadi apa langkah pertama yang antum akan lakukan? Langkah pertama adalah menasihati dia secara baik-baik. Pergi ke dia, tidak harus di hari yang sama, mungkin hari selanjutnya. Bicara bersama dia, apa yang kamu lakukan ini salah, hati-hati kesehatanmu, dan boleh mengancam, lapor ke orang tuanya misalnya, boleh mengancam dia, tidak masalah, halal. Jadi antum sudah menasihatinya, langkah pertama. Tetapi beberapa hari kemudian antum lewat di tempat yang sama, ternyata dia masih mengonsumsi narkoba. Maka di kondisi itu antum boleh pergi ke orang tuanya dan kasih tahu orang tuanya tentang keburukan yang dia lakukan demi kebaikannya. Pas kita lapor ke orang tuanya, pas kita kasih tahu orang tuanya, ini kan kita membicarakan keburukannya, dia mengonsumsi narkoba, tetapi tidak terhitung sebagai ghibah karena dalam rangka al-nahyu 'an al-munkar, melarang kemungkaran. Tetapi ya syabab, hati-hati, kasih tahu orang tuanya saja atau kasih tahu pihak yang bisa bertindak saja, bukan kasih tahu semua warga kampung ya, bukan membuka aib dia depan semua orang, bukan, hanya atasannya, orang tuanya, pihak yang bisa misalnya bertindak atau yang lain. Hanya itu yang bisa kita kasih tahu kepada mereka. Baik ya syabab, bismillah. Situasi ketiga di mana kita boleh ghibah dan tidak terhitung dosa ghibah adalah al-istifta' atau meminta fatwa atau meminta pendapat ulama. Misalnya antum punya masalah sama suami, kemudian antum mau minta pendapat ulama, kira-kira ini boleh nggak dalam Islam? Afdalnya ketika antum bertanya, antum tidak menyampaikan kepada ustaznya atau syekhnya bahawa masalah ini di antum. Misalnya antum bertanya seperti ini, ya ustaz, ada teman saya yang pernah melakukan seperti ini halal atau tidak? Tetapi kadang-kadang dalam beberapa kondisi ustaznya perlu tahu nama suami, khususnya kalau misalnya ustaznya kenal sama suami, biar bisa kasih fatwa yang tepat, biar kita bisa kasih tahu pendapat yang tepat. Afdalnya tidak kasih tahu misalnya nama suami, tetapi jika dalam masalah tersebut perlu nama suami, maka boleh kita kasih tahu nama suami, kemudian kasih tahu masalahnya. Pas kita al-istifta, melakukan istifta, meminta fatwa, kita akan sebut nama suami, kita sebut masalahnya. Ini kan termasuk membicarakan keburukan, tetapi tidak terhitung sebagai dosa ghibah karena dalam rangka istifta. Tetapi teman-teman, tetap lebih afdalnya tanpa nama sama sekali, hanya menyebutkan nama jika dibutuhkan. Baik ya syabab, situasi berikutnya adalah tahdhirul muslimin, mengingatkan sesama muslim. Mengingatkan dengan apa? Biar saya kasih satu contoh biar lebih jelas insyaAllah. Misalnya si A mau melamar si B, kemudian si B datang kepada kita atau ayah si B datang kepada kita, bertanya kepada kita, kira-kira akhlaknya si A itu bagaimana? Kira-kira si A itu orang baik atau tidak? Kira-kira si A itu salat atau tidak? Kira-kira si A itu makan uang haram atau tidak? Jika kita
dekat dengan si A, jika kita tahu informasi tentang si A, maka kita wajib menyampaikan informasi yang jujur kepada ayah si B, walaupun informasi yang kita sampaikan ini mengandung aib, mengandung keburukan. Wajib kita sampaikan dengan jujur, karena ini dalam rangka tahdzirul muslimin. Tetapi teman-teman, kita menyampaikan informasi buruk tersebut jika ada yang meminta pendapat kita. Ayah si B datang kepada kita meminta pendapat, kira-kira si A itu akhlaknya bagaimana. Bukan kita yang dengan sukarela pergi ke ayah si B dan menyampaikan semua informasi yang kita tahu. Tidak boleh, ini ghibah, bahkan dosanya lebih besar. Biar saya kasih satu contoh lagi. Misalnya teman antum mau bekerja sama dalam bisnis dengan pengusaha tertentu. Jadi teman antum pergi ke antum dan bertanya, antum kan kenal sama pengusaha tersebut, ini tetangga kamu, gimana akhlaknya? Kira-kira orangnya baik atau tidak? Kira-kira dia makan riba atau tidak? Kira-kira dia jujur atau tidak? Maka antum boleh menyampaikan informasi yang jujur tentang pengusaha tetangga antum itu yang mau berbisnis sama teman antum, walaupun informasi ini mengandung aib, mengandung keburukan, tidak termasuk ghibah, karena dalam rangka tahdzirul muslimin, yaitu mengingatkan sesama muslim. Baik ya syabab, barakallahu fikum. Situasi berikutnya, dan situasi berikutnya ini nomor 5 ya kalau nggak salah ya. Ini jarang sekali terjadi di zaman kita, tetapi pernah ada di zaman yang sebelum kita, yaitu menyebutkan nama orang atau orang yang julukannya mengandung aib atau mengandung keburukan. Misalnya salah satu tabi'in namanya Abdurrahman bin Hurmuz, tetapi nama Abdurrahman bin Hurmuz itu tidak terkenal sama sekali. Dia terkenal dengan nama Al-A'raj atau orang pincang. Ya, ini kan nama mengandung aib, mengandung misalnya keburukan, mengandung hal yang mungkin bikin dia sedih. Tetapi masalahnya tidak ada yang kenal nama aslinya. Makanya dalam ilmu hadis, kalau kita melihat silsilahnya, lihat perawi hadisnya, kita bakal ketemu Abdurrahman bin Hurmuz, kita tidak kenal dia. Makanya dalam kondisi ini kita boleh pakai namanya, yaitu Al-A'raj, orang pincang, walaupun namanya harusnya tidak dipakai. Tetapi syaratnya orangnya rela dipanggil seperti itu, bukan dipanggil terus sedih karena julukannya seperti itu. Bukan, harus rela dulu. Ini sudah sangat jarang di zaman kita ya syabab. Kemudian ya syabab, bismillah, situasi berikutnya nomor 6, al-mujahiru bifisqihi, orang yang bermaksiat secara terang-terangan. Dia terang-terangan mengonsumsi narkoba, dia terang-terangan memperlihatkan orang lain hubungannya yang haram dengan lawan jenis misalnya, dia terang-terangan mencuri, dia terang-terangan melakukan maksiat tertentu. Ini tidak ada dosa ghibahnya teman-teman. Jadi kalau kita misalnya membahas topik seperti ini, topik tentang maksiat misalnya, kemudian kita menyebutkan namanya sebagai contoh, ini tidak ada dosa ghibahnya, karena memang dia terang-terangan berdosa, bukan berdosa secara sembunyi-sembunyi. Dan saya mengutip kata Imam Nawawi, man jahara bifisqihi aw bid'atihi jaza dhikruhu bima jahar duna dhikruhu bima lam yajhar bihi. Barang siapa yang terang-terangan bermaksiat, maka boleh maksiatnya yang dilakukan secara terang-terangan disebutkan, dan tidak boleh maksiatnya yang tidak dilakukan secara terang-terangan disebutkan. Misalnya kalau dia secara terang-terangan berzina, maka kalau kita memberi dia sebagai contoh, orang ini berzina, ini tidak terhitung sebagai dosa ghibah. Tetapi kalau misalnya dia berzina tetapi mencuri secara sembunyi-sembunyi, tidak boleh kita menyebutkan maksiatnya atau dosanya, yaitu mencuri. Jadi masih ada aturannya juga, harus berhati-hati. Ini ya syabab 6 situasi di mana boleh ghibah dan tidak terhitung dosa ghibah. Tetapi ingat juga ya syabab, bahwa nanti di hari kiamat akan datang sekelompok orang yang ibadahnya Masya Allah luar biasa, salatnya Masya Allah luar biasa, haji, umrah, sedekah, tetapi semua ibadah ini akan dihilangkan pahalanya dan mereka akan dilempar ke dalam neraka. Kok bisa?
karena mereka selalu membicarakan kekurangan orang lain. Mereka membicarakan kekurangan dan keburukan diri sendiri. Mereka membicarakan kekurangan dan keburukan bapak dan ibu sendiri. Mereka membicarakan kekurangan dan keburukan suami dan istri sendiri. Wahai adik-adik saya yang perempuan, ketika berkumpul sama teman-teman yang perempuan juga di mall, di rumah, di kos, dimanapun, hati-hati dan coba perhatikan pembicaraan kalian itu tentang siapa. Tentang misalnya si A. Kira-kira kalau si A itu ada di sini, dia bakal suka dengan pembicaraan tersebut atau tidak? Kalau dia suka, aman, bukan gibah. Kalau dia tidak suka, ini terhitung dosa gibah, dosa besar. Dan ingat selalu gambarannya di otak bahwa dosa gibah itu sama seperti dosa makan daging saudara yang sudah meninggal. Semoga kajian hari ini bermanfaat insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.